Seperti yang sudah saya agendakan setiap malam Jumat, kita akan ada segmen cerita horor. Wiwit sawetara wektu kepungkur teaser pisanan Badarauhi ing Desa Penari wis dirilis, nanging saiki wektune kanggo ngrembug film sadurunge. Buah pepaya rasanya manis. Ini dia film yang paling laris. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Koyok biasane, sebelum kita mulai membahas film yang satu ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah sama sekali nonton filmnya. Konten ini murni hanya untuk mengingatkan seperti apa alur ceritanya. Kenikmatan sebuah film hanya bisa kita nikmati tidak hanya dengan mendengarkan alur ceritanya saja, melainkan ada banyak aspek yang lain yang bisa kalian nikmati kalau dengan menonton langsung filmnya, seperti sinematografi, musik scoring, jumpscare-jumpscarean, dan lain sebagainya yang tidak akan kalian dapatkan kalau hanya sekedar mendengarkan saya membacot seperti ini. Jadi mohon kebijaksanaannya sebelum kalian meneruskan konten yang satu ini. Film ini dibintangi oleh Tisa Biani sebagai Nur, Adinda Thomas sebagai Widya, Ahmad Megantara sebagai Bima, Agnini Haq sebagai Ayu, Calvin Jeremy sebagai Anton, M. Fajar Nugraha sebagai Wahyu, Kiki Narendra sebagai Pak Prabu, Aulia Sarah sebagai Badarauhi, dan juga ada Pak Diding Boneng Zeta sebagai Mbah Buyut. Film ini sebenarnya sudah 2 kali dirilis dan yang terakhir adalah versi panjangnya. Dimulai dengan adegan interview Nur dan Widya yang sedang disiapkan untuk dibikinin film dokumenter yang menceritakan tentang kisah KKN mereka yang berujung maut. Kita pun akhirnya dibawa ke kisah masa lalunya tersebut. Pada tahun 2009, Nur, Ayu, dan kakak laki-lakinya yang bernama Ilham menuju ke sebuah desa terpencil di Jawa Timur yang harus ditempuh hanya dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor. Pada saat turun dari mobil, Nur melihat penampakan orang tua yang merasa khawatir melihat dirinya. Namun orang tua ini hanya bisa dilihat oleh Nur saja. Mereka bertiga pada dasarnya berniat untuk survei lokasi KKN. Setelah melewati hutan-hutan, mereka pun tiba dan disambut oleh bapak kepala desa setempat, yaitu Pak Prabu. Nur merasa heran dengan begitu banyaknya kemenyan yang tersebar di berbagai titik. Awalnya Pak Prabu ini menolak karena ini baru pertama kali mereka menerima mahasiswa KKN. Namun berkat desakan dari Ilham dan Ayu, Pak Prabu pun akhirnya menerima. Pak Prabu lalu mengajak mereka menuju ke lokasi sumber air desa yang akan menjadi proker Ayu dan Nur. Dulunya kolam sumber air desa tersebut pernah menjadi tempat mandi para penari. Di saat Ayu menerangkan apa yang akan mereka lakukan, Nur malah merasa aneh kembali setelah melihat begitu banyak kemenyan dan penampakan dari arah hutan. Sementara itu, Arum, ibunya Widya, mengkhawatirkan kondisi Widya yang akan segera berangkat KKN di desa tersebut. Widya pun mencoba untuk menenangkan ibunya, di mana Arum memberikan nasihat penting kepada Widya. Ibu gak usah khawatir, bareng nggih Bu. Widya berangkat KKN. Total mereka berenam yang akan melaksanakan KKN. Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan juga Wahyu. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa desa yang mereka pilih bukanlah desa yang biasa, yang harus melewati jembatan panjang dan juga hutan, di mana Widya sekilas melihat penampakan sosok penari, ular, dan bahkan mendengarkan suara gamelan. Mereka lalu disambut oleh Pak Prabu, lalu diantar menuju ke tempat tinggal mereka yang sementara, yaitu di rumahnya Bu Sundari. Bu Sundari sebenarnya terpaksa menerima mereka, kaum wanita, sementara para lelaki nginapnya di posyandu sampai posko besar mereka siap untuk ditempati nantinya. Kalau mau buang hajat di mana, Pak? Buang hajat, ya harus nyangkul tanah dulu. Waduh. Di malam hari, Ayu menegur Widya yang dia anggap tidak sopan karena telah menanyakan tentang suara gamelan kepada Pak Prabu. Bu Sundari menegur mereka bahwa rumah di desa tersebut dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Jadi apapun yang mereka bicarakan bisa terdengar. Pada saat larut malam, Widya terbangun dan melihat bayangan hitam di dinding yang ternyata itu adalah bayangan sesosok orang tua yang tak kasat mata yang sedang mengusap-usap kepalanya Nur yang sedang tertidur pulas. Keesokan paginya, Pak Prabu menemui mereka yang sudah bersiap-siap. Pak Prabu lalu mengajak mereka menuju ke kolam sumber air yang disebut oleh warga desa sebagai sinden. Pak Prabu sempat menegur Wahyu yang membercandakan kemenyan di mana-mana. Tak kira gawe nyeluk setan, Pak. Apa nyeluk setan?
sing ndek ngarep kowe polahe koyo setan. Lalu kemudian pada saat melanjutkan perjalanan, Nur sempat melihat sosok bayangan hitam yang mirip seperti genderuwo di hutan. Mereka lalu menuju ke sebuah komplek pemakaman yang nisannya ditutupi kain. Lalu pada saat itu juga, Nur ambruk setelah merasa lemas dan Bima pun akhirnya berinisiasi untuk mengantarnya pulang. Sementara yang lain melanjutkan perjalanan. Pak Prabu kemudian memperingatkan mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang yang membatasi desa tersebut dengan hutan yang bernama Tapak Tilas. Jangan ada yang mendekat ke situ ya. Apa, Pak? Warga desa kami menyebutnya Tapak Tilas. Di malam hari, Nur menyusuri hutan hanya dengan berbekal sebuah obor. Dia pun bertemu dengan sosok genderuwo lagi yang membuatnya segera kabur. Rupanya itu hanyalah mimpi saja. Ayu kemudian menemuinya sambil menanyakan kondisinya Nur. Mereka pun kemudian berkumpul untuk membahas mengenai pembagian kelompok. Ayu bersama dengan Bima, Nur bersama dengan Anton, serta Widya bersama dengan Wahyu. Setelahnya, Widya mengajak Nur untuk mandi karena dia merasa kegerahan. Mereka lalu tiba di bilik mandi dan mereka harus gantian. Nur masuk duluan, namun pada saat bersiap-siap mandi, Nur malah diganggui kembali oleh genderuwo yang menghantuinya. Nur pun bergegas keluar, lalu gantian dengan Widya. Rupanya sama saja, Widya juga diganggui oleh seorang wanita yang mengenakan pakaian penari Jawa yang pernah dilihatnya. Sementara itu di tempat lain, Ayu tanpa sengaja melihat Bima berjalan dari arah gapura yang telah dilarang oleh Pak Prabu sebelumnya untuk dilintasi. Pada malam hari, tepatnya di malam kedua, Ayu menceritakan hal ini dan menanyakan kepada Nur, apakah Bima sudah punya pacar. Nur kemudian beranjak meninggalkan mereka, berniat untuk menemui Pak Prabu. Rupanya Pak Prabu ini kedatangan tamu, yaitu Mbah Buyut, warga desa seberang yang sudah menjadi tetua di desa tersebut. Nur kemudian menceritakan tentang pengalaman mistisnya semenjak sampai di desa ini. Mbah Buyut lalu memerintahkan Nur untuk meminum kopinya. Mbah Buyut menerka kopi yang dirasa oleh Nur rasanya manis. Mbah Buyut pun kemudian membawa Nur menuju ke sinden, lalu menyembelih seekor unggas dan kemudian menjelaskan kalau yang dilihat oleh Nur adalah salah satu penghuni dan penguasa desa ini yang marah karena Nur membawa sesuatu yang membuat Nur kebingungan. Mbah Buyut pun akhirnya berkomunikasi dengan sosok orang tua tak kasat mata yang ternyata selama ini telah menjadi penjaganya Nur. Nur pun kemudian jatuh pingsan. Bakalan ganggu maneh. Wis, tenang ae. Di malam hari, Widya terbangun dan keluar rumah mengikuti Nur. Sesampainya di luar, dia melihat Nur yang kerasukan menari dan dia juga melihat seekor ular. Ternyata justru Widya yang mengalami kerasukan dan lantas melakukan tarian Jawa. Wahyu yang menyadari ini segera menyadarkannya, disusul Ayu dan Nur yang buru-buru bangun dari tidurnya. Bu Sundari pun segera membawa Widya masuk ke rumah. Setelah siuman, Widya bahkan tidak sadar dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Keesokan harinya, Pak Prabu mengantarkan Widya, Ayu, dan Wahyu ke rumahnya untuk menemui Mbah Buyut yang menyuguhkannya kopi yang sama seperti yang pernah dia tawarkan kepada Nur. Wahyu dan Ayu merasakan pahit kopi tersebut, namun Widya justru merasakan kopi tersebut manis. Mbah Buyut lalu memberitahukan bahwa kopi tersebut sebenarnya pahit dan alasan Widya merasakannya sebagai kopi manis adalah karena dia sedang diincar oleh makhluk halus. Mbah Buyut kemudian memberikan kunir di dahinya Widya untuk menangkal bahaya di sekitar sini. Sementara itu, sejak menapakkan kaki di desa, Bima menjadi orang yang pendiam dan seringkali hilang di tengah malam. Anton bercerita kepada Nur, dia pernah mendengarkan suara desahan perempuan dari kamar Bima dan menemukan sesajen di bawah ranjangnya. Anton pun kemudian menunjukkannya kepada Nur. Lalu terdengar suara dari lemari dan setelah membukanya, mereka berdua dikejutkan dengan kehadiran ular hijau di dalam lemari tersebut. Malam harinya, Pak Prabu mengantarkan mereka berenam untuk pindah ke posko besar. Pak Prabu kembali mengingatkan mereka untuk jaga sikap. Setelah ditinggal Pak Prabu, Nur kemudian meminta waktu Bima untuk berbicara empat mata. Namun Bima menolak dan langsung masuk ke kamarnya. Di malam hari, Widya tanpa sengaja mendengarkan suara desahan wanita dari kamar Bima. Rasa penasarannya berhenti ketika disamperin Nur dan Bima pun membuka tirai kamarnya. Ketika Nur sedang sholat, Widya berniat untuk mengambil air minum di dapur. Lalu kemudian dikagetkan dengan kehadiran Nur di dapur. Padahal tadi kan Nur sedang sholat. Anton dan Wahyu pun mengambilkan Widya air minum. Lalu setelahnya, Widya mengeluarkan gumpalan helai rambut dari mulutnya.
Di tempat lain, Bima malah berjalan melewati gapura terlarang menuju tapak tilas dan sampai di sebuah gua. Pada pagi harinya, Nur memergoki Bima dan Ayu bertengkar mengenai gelang yang seharusnya Ayu berikan untuk Widya. Bima marah kepada Ayu karena Ayu menghilangkannya. Masih di hari yang sama, Widya terbangun menuju ke dapur dan saat itu juga salah seorang warga mengintip dari lubang dan melihat Widya sebagai ular. Rumah posko mereka tersebut pun tiba-tiba digerebek warga. Menanggapi hal ini, Pak Prabu menyarankan bahwa mereka sebaiknya menghentikan kegiatan KKN. Namun Ayu bersikeras bahwa mereka tetap harus melanjutkannya. Mas banget kok Neko. Justru aku mikirin awakmu kabeh yuk. Nur kemudian menemui Anton dan Wahyu untuk menanyakan butuh waktu berapa lama lagi untuk menyelesaikan proker sinden. Anton dan Wahyu menduga Nur pengen cepet pulang, lalu mengingatkan potensi mereka nggak bisa lulus kalau KKN mereka belum selesai. Mereka pun kemudian membicarakan Bima dan Ayu yang dicurigai pernah melintas menuju tapak tilas yang sudah dilarang oleh Pak Prabu. Tiba-tiba Bima datang dan kemudian marah karena ditegur oleh Nur karena tidak pernah lagi sholat. Wahyu sendiri berniat untuk menuju ke kota keesokan harinya untuk membeli pipa bersama dengan Widya menggunakan sepeda motor. Udah lama aku nggak pernah lihat kamu sembahyang. Ibadahku, duduk urusanmu. Ibadahku kok nggak ditanya. Di lokasi proker, Nur penasaran tentang di mana lokasi tapak tilas dan kemudian menanyakannya kepada Anton. Karena mencurigai Bima dan Ayu, Nur akhirnya memutuskan pergi ke sana, di mana Nur menghampiri sebuah bekas sanggar seni, lalu kemudian mendapati Ayu dan Bima di sebuah pondokan sedang berduaan. Terungkaplah bahwa ternyata Bima dan Ayu menjadikan tapak tilas sebagai tempat rahasia mereka untuk bersetubuh. Nur kecewa berat dengan mereka berdua. Ngerti kelakuanmu iki. Nur tolong Nur. Diam! Sementara itu, Wahyu dan Widya akhirnya pulang dari kota. Pada saat sedang beli cilok, sang penjual memperingatkan mereka untuk tidak lewat malam-malam di hutan, sambil menyarankan mereka untuk nginep saja dulu. Wahyu malah nekat dan akhirnya mereka tersesat di hutan karena motor mereka mogok. Mereka lalu bertemu dengan seorang kakek yang mengarahkan mereka ke sebuah pementasan tarian Jawa. Mereka menikmati sajian makanan di sana dan akhirnya membungkus makanan sebelum pulang karena Widya merasa ada yang tidak beres dengan pementasan ini, apalagi setelah melihat sang penari yang pernah dilihatnya. Pada saat mereka berniat meninggalkan lokasi, seluruh peserta pementasan tiba-tiba berhenti bergerak dan memperhatikan mereka berdua. Di rumah, Nur menceramahi Bima dan Ayu yang menyesali perbuatan mereka. Nur pun menceritakan tentang apa yang pernah diceritakan oleh Anton sebelumnya. Wahyu dan Widya pun akhirnya tiba dengan begitu senangnya sambil menceritakan tentang pementasan tari, di mana mereka diberikan makanan. Rupanya setelah dibuka, bekal makanan tersebut ternyata adalah bangkai monyet yang tentu saja mengejutkan Wahyu. Ini satu-satunya desa nang tengah alas. Temenan cowok, ono desa nang deket sini. Pada saat larut malam, Nur memeriksa tas milik Ayu yang berisi sebuah selendang misterius. Tiba-tiba sosok bayangan muncul dari balik tirai dan keluar dalam wujud Widya yang memperingatkan Nur untuk tidak ikut campur. Sosok ini juga tidak akan mengganggu karena menghormati sosok orang tua yang menjadi penjaganya Nur. Pada saat subuh hari, Nur terbangun memeriksa kamar Bima yang ternyata sedang sholat. Setelahnya, Bima kemudian mengaku kepada Nur bahwa di malam pertama dia ada di desa tersebut, dia memimpikan seorang penari Jawa yang bernama Dawuh yang melilitkan Widya menggunakan seekor ular. Dawuh menjelaskan Widya sedang terjerat ritual lama desa ini. Dan demi keselamatan Widya, Bima harus melayani Dawuh dengan mengunjunginya secara rutin setiap malam di tapak tilas, serta memberikan gelang alias kawaturih sebagai jimat untuk keselamatan Widya. Nur menyalahkan Bima karena ajaran Dawuh itu sesat dan dia hanya memperalat Bima untuk mencelakakan Widya. Nur lalu memaksa Bima untuk memberitahu di mana kawah turih tersebut, namun Bima tidak mengetahuinya. Di pagi hari, Nur bersama dengan Bima menemui Anton di lokasi proker sinden. Namun seluruh pekerja di sana malah kerasukan. Nur tiba-tiba pingsan dan Anton segera meminta pertolongan Pak Prabu. Sementara salah satu pekerja yang juga kerasukan justru menghalangi pekerja lainnya untuk mengejar Bima. Wahyu lalu datang seorang diri yang menyadari kekacauan ini. Lalu kemudian Bima menanyakan keberadaan Widya yang dia khawatirkan. Ojo ganggu. Aku wis apik.
Widya rupanya kembali ke rumah di mana dia menemukan Nur sendirian dan ternyata sedang dirasuki oleh sang nenek penjaga yang memperingatkan Widya bahwa akan ada yang tidak selamat di antara mereka. Namun, dia tidak akan membiarkan Badarawuhi untuk mencelakakan Nur. Setelah siuman, Nur kemudian menemukan gelang dawuh di tas Widya, lalu kemudian mengambil selendang di tas Ayu dan mengemasnya dengan Al-Quran dan ditaruh di tasnya. Nur lalu menemui Ayu di lokasi Prokersinden. Ayu mengaku bahwa dialah yang menaruh Kawaturih di tas Widya atas paksaan sosok penari. Awalnya Bimalah yang memaksanya untuk memberikan kepada Widya, tapi Ayu tidak mau dan bertemulah dia dengan Badarawuhi. Sebagai imbalannya, Ayu diberikan selendang yang bisa memikat dan bersetubuh dengan Bima. Nur yang muak akan hal ini akhirnya memutuskan bahwa mereka berenam harus menghentikan KKN mereka segera. Ku jin yuk. Sendangiku kamu dapat dari mana? Dari jin yang sama. Di malam hari, Widya terbangun dari tidurnya, lalu memergoki Bima sedang berjalan menuju ke tapak tilas. Widya menyusulnya dan mendapati bekas sanggar seni tari di pendopo. Widya pun akhirnya melihat Bima sedang bersetubuh dengan Badarawuhi dalam wujud ular yang menyeramkan. Sementara Bima hanya bisa menangis. Widya lalu dikagetkan dengan kehadiran orang tua yang sempat dia temui di hutan bersama dengan Wahyu. Dan kemudian Widya pun dibawa menuju ke sanggar seni dan bertemu dengan Badarawuhi yang menyebutnya sebagai dawuh yang dia tunggu. Widya pun akhirnya dipaksa untuk tinggal di sana. Lalu tidak lama kemudian dia melihat Ayu yang sudah berpakaian penari dan terus menari untuk warga dan Badarawuhi. Widya pun akhirnya menyadari bahwa warga yang dilihatnya ternyata bukan manusia. Di saat yang sama, Nur membangunkan Ayu dan menyadari kalau Ayu kini sedang sekarat di ranjang. Pak Prabu kemudian memerintahkan warga untuk memanggil Mbah Buyut, sementara Nur memperlihatkan selendang dan Kawaturih yang dia temukan sambil menangis menceritakan bahwa Bima dan Ayu telah berhubungan di tapak tilas atas perintah dan arahan dari Badarawuhi. Pak Prabu pun akhirnya menyuruh Anton dan Wahyu serta warga desa untuk mencari Bima. Pak Prabu lalu menyerahkan selendang dan Kawaturih tersebut kepada Mbah Buyut. Mbah Buyut lalu mengungkapkan bahwa dawuh adalah gelar yang disematkan untuk penari Jawa di desa tersebut dan identitas wanita yang telah menghantui mereka sebenarnya adalah Badarawuhi, arwah dawuh yang menjadi penguasa desa tersebut. Mbah Buyut kemudian menambahkan bahwa sukmanya Ayu dan Bima ditahan di Angkoromurko dan semoga Badarawuhi mau melepaskannya. Mbah Buyut lalu meminta mereka berdua untuk menunggu ketika Mbah Buyut menggunakan ilmunya dan menjelma menjadi wujud anjing untuk menjemput Widya, Ayu, dan Bima. Tidak lama kemudian, anjing jelmaan Mbah Buyut akhirnya tiba di Angkoromurko melihat Ayu dipaksa menari oleh Badarawuhi. Beruntung Widya berhasil diselamatkan, namun tidak untuk Ayu yang akhirnya terus dipaksa untuk menari. Warga desa akhirnya menemukan tubuhnya Bima di tapak tilas dalam kondisi telanjang dan sekarat. Nur, Anton, dan Wahyu pun menangisi nasib teman KKN mereka. Di pagi hari, Widya akhirnya tiba di rumah bersama dengan Ibu Sundari. Kemudian menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia melihat Ayu dipaksa terus menari untuk Badarawuhi, sementara Bima dikelilingi ular. Mbah Buyut kemudian menawarkan kopi kepada Widya yang akhirnya dia rasakan pahit. Dan Mbah Buyut menjelaskan bahwa Bima telah berulang kali bersetubuh dengan Badarawuhi dan mereka punya anak-anak hasil hubungan mereka yang adalah ular-ular yang sekarang menjerat Bima di Angkoromurko. Sementara Badarawuhi menjerat Ayu dengan selendang agar dia bisa menjadi pengganti Widya sebagai dawuh yang berikutnya. Sebagai hukuman atas perzinaan Bima dan Ayu di tapak tilas, sukma mereka akan selamanya terperangkap di Angkoromurko. Aku ngikutin Bima, Nur. Lu juga. Pak Prabu akhirnya menjelaskan nisan yang dililit kain hitam yang dilihat oleh mahasiswa KKN tersebut sebelumnya adalah makam korban tumbal anak perempuan untuk menyelamatkan desa tersebut dari gangguan makhluk halus, dan bekas sanggar seni di tapak tilas adalah sanggar pertunjukan seni untuk desa Lelembut yang hidup berdampingan dengan mereka. Nur, Widya, Anton, dan Wahyu pun akhirnya meninggalkan desa tersebut dan di hari berikutnya pihak keluarga pun akhirnya tiba untuk menjemput Ayu dan Bima yang kini dalam kondisi sekarat. Diceritakan Bima meninggal 4 hari setelah kepergian mereka meninggalkan desa, sementara Ayu meninggal 3 bulan kemudian. Lalu kembali ke 4 tahun setelahnya, Nur dan Widya akhirnya melanjutkan wawancara sebagai bagian dari proses syuting pembuatan film dokumenter dengan catatan bahwa semua nama yang terlibat dan juga desa tersebut namanya disamarkan. Dalam mid credit scene, Nur mengunjungi seorang kiai untuk mencari tahu tentang nenek yang selalu mengikutinya. Sang kiai pun akhirnya menjelaskan bahwa nenek yang selalu
selalu menjaga Nur bernama Mbah Dok, arwah nenek yang mengikuti dan selalu melindunginya. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya di trailer reaction Badara Wuhi di Desa Penari, saya bukan orang yang tahu tentang cerita KKN di Desa Penari. Cerita ini viral setelah sempat diposting di Twitter atau X oleh akun Mr. Simpleman yang dipercaya sebagai kisah nyata. Entah ini gimmick atau cerita asli, yang jelas ceritanya sudah menarik perhatian banyak orang sehingga diangkatlah ke dalam versi live action. Berbeda dengan banyak orang yang tidak begitu menyukai film ini, saya sendiri merasa biasa aja sebenarnya. Tidak buruk-buruk amat, meskipun memang harus diakui agak sedikit melelahkan dalam penceritaannya. Ditambah lagi dengan tidak adanya penguatan cerita atau background masing-masing karakter. Satu hal yang harus saya garis bawahi di sini adalah sampai sekarang, bahkan setelah film versi terpanjangnya yaitu KKN di Desa Penari Luwih Dowo Luwih Medeni, saya masih belum menangkap hubungan antara Nur dan Bima yang begitu dekat. Sahabatkah atau ada hubungan keluargakah? Tidak begitu jelas kalau hanya mengikuti cerita di filmnya. Tapi setelah saya telusuri lebih jauh dari berbagai sumber, ternyata Bima dan Nur merupakan satu alumni pesantren. Itulah sebabnya kenapa dalam film ini Nur sempat mempertanyakan kepada Bima kenapa dia tidak pernah sembahyang. Dan di sepanjang film, kalau kalian sadari, hanya ada dua karakter ini yang diperlihatkan melakukan ibadah sholat. Inilah yang memperkuat hubungan antara Bima dan juga Nur. Jadi saya percaya aja kalau mereka berdua adalah satu alumnus pesantren. Lalu keputusan Bima untuk menuju ke Tapak Tilas kemungkinan memang disebabkan karena dia tidak pernah mengetahui peringatan dari Pak Prabu yang melarang mahasiswa KKN ini untuk melintasi gapura dan masuk ke Tapak Tilas. Karena pada saat itu Bima mengantarkan Nur yang sedang tidak enak badan untuk kembali ke rumah pondoknya. Sama halnya dengan Nur yang juga tidak mengetahui tentang Tapak Tilas ini. Makanya ketika dia ingin menuju ke Tapak Tilas, dia harus menanyakannya kepada Anton terlebih dahulu. Lalu kemudian yang menarik juga adalah sosok Mbah Dok yang merupakan sosok kodam leluhur yang selalu mengikuti Nur dalam film ini. Mbah Dok sendiri sebenarnya merupakan sebutan yang memiliki arti Mbah Wedok atau Mbah Perempuan, dan dialah yang pertama kali membongkar nama Badara Wuhi kepada Widya ketika Mbah Dok ini merasuki tubuhnya Nur. Akhirnya Mbah Buyutlah yang memperjelas tentang nama Badara Wuhi sendiri. Mbah Dok ini sendiri digambarkan memiliki penampilan sosok nenek-nenek tua renta dengan ciri khas mata kirinya buta. Yang menariknya lagi, kehadiran Mbah Dok sendiri sebenarnya tidak disukai oleh para penunggu di desa tersebut. Konon ceritanya Mbah Dok ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan bahkan diceritakan mampu meladeni setengah populasi demit yang menghuni hutan di desa tersebut. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa Nur masih bisa selamat meskipun dia sempat memegang selendang dan juga gelang penari milik Badara Wuhi. Padahal kalau ada perempuan yang sudah memegang dua benda keramat tersebut, maka dia akan ditandai oleh Badara Wuhi sebagai dawuh yang baru. Nah, Badara Wuhi sendiri merupakan penguasa di sekitar hutan Tapak Tilas tersebut yang dihuni oleh banyak sekali dedemit. Itu menjadi sebuah pertanda bahwa sosok Badara Wuhi punya kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Namun ketika dia menemui Nur, Badara Wuhi justru memberikan penghormatan kepada sosok Mbah Dok yang menjaga Nur. Tapi meskipun demikian, Badara Wuhi mengatakan bahwa dia tidak akan segan untuk bertarung melawan Mbah Dok kalau Nur ikut campur. Sebenarnya cerita KKN di Desa Penari ini sangat berpotensi untuk di-milking, dan buktinya di tahun ini kita akan mendapatkan sebuah film spin-off yang menceritakan tentang Badara Wuhi yang belum banyak kita ketahui. Saya sendiri tidak mengetahui apakah kisah Badara Wuhi di Desa Penari yang sedang digarap dan siap untuk ditayangkan di tahun ini juga diambil berdasarkan cerita dari Mr. Simpleman atau mungkin merupakan hasil penggalian cerita yang jauh lebih luas yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan kabarnya Om Hao sendiri juga mengetahui banyak tentang Badara Wuhi. Yang menarik juga adalah keputusan Awi Suryadi sebagai sang sutradara untuk menyediakan sebuah sinematografi di awal film ini ketika 6 mahasiswa KKN ini untuk pertama
pertama kali memasuki wilayah hutan di Desa Penari, di mana angle kameranya berputar kebalik. Sepertinya ini bukan merupakan teknik sinematografi untuk gaya-gayaan saja, tapi dijadikan Awi Suryadi sebagai sebuah pertanda bahwa desa ini bukan desa sembarangan, dan bahkan merupakan sebuah pertanda bahwa di Desa Penari ini ada desa lelembut yang hidup berdampingan dengan manusia. Dan inilah yang menjadi malapetaka untuk Ayu dan juga Bima. Yang jelas sampai saat ini KKN di Desa Penari menjadi satu-satunya film Indonesia yang berhasil meraup jumlah penonton lebih dari 10 juta sejak penayangannya di bioskop pertama kali. Dan ini merupakan sebuah pencapaian yang rasanya akan sangat sulit untuk diraih oleh film-film yang berikutnya. Apakah film Badarawuhi di Desa Penari bisa mengulangi kesuksesan film pertamanya tersebut? Kita tunggu saja. Bagaimana menurut kalian tentang film KKN di Desa Penari ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.